Pemirsa, potensi pertumbuhan jasa marga sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis jalan tol. Kita akan menakar kinerja jasa marga bersama Head of Investment Raswaradian Investa, Kiswoyo Adiju. Selamat pagi, Mas Kiswoyo. Ya, selamat pagi. Mas Kiswoyo, kalau kita lihat ini PPKM semakin sudah diturunkan, nampaknya pergerakan masyarakat juga sudah ada pelonggaran, mobilitas masyarakat juga mulai semakin meningkat begitu. Ini ada tidak dampaknya terhadap jasa marga? Karena kalau kita lihat jalan tol juga nampaknya sudah mulai sibuk begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Pasti. Jadi kalau misalnya jalan tolnya kembali macet ke masa sebelum corona, itu pendapatan jasa marga dan profitnya pasti akan kembali pulih. Jadi itu terlihat di semester 1 saja, itu net profit dia sudah mencapai rata 850 miliar dibandingkan dengan tahun kemarin, semester 1 juga tahun kemarin, cuma 100 miliar. Karena kan tahun kemarin ada PPKM ketat banget kan, PSBB apa PPKM lah, itu kayak lockdown gitu kan. Nah kita semester 1 ini sudah pelonggaran, tapi memang nanti yang menjadi masalah ini laporan kuartal 3, karena di Juli Agustus kan kita ada PPKM darurat, itu baru dilonggarinnya ke September. Tapi memang nggak seketat tahun kemarin. Tapi saya optimis bahwa akhir tahun ini, artinya dengan mulai bulan ini, bulan kemarin, bulan Oktober ya, itu kan sudah longgar banget tuh. Sekarang udah bulan November. Ya harusnya akhir tahun ini mungkin net profit jasa marga sudah kembali bisa di atas 1 triliun untuk tahun buku tahun ini. Oke, meskipun jadi mungkin tahun buku silakan. Tahun ini mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin, tapi mungkin untuk mengejar kinerja tahun 2019 di mana net profitnya 2,4 triliun tahun 2019 itu kan normal ya, nggak ada masalah sama sekali. Itu kan 2,4 triliun mungkin belum tercapai di tahun ini, tapi mungkin akan di tahun buku tahun depan. Gitu. Jadi tahun ini mungkin akan mencapai setengahnya dulu. Sekitar 1 triliun bertahap. Baik, karena masih tetap melihat, karena masalahnya ini cuti Natal dan Tahun Baru ditiadakan, ini juga pastinya berpengaruh dengan arus mudik masyarakat juga begitu kan. Nah, ada peniadaan cuti Natal dan Tahun Baru dan juga ini naiknya tarif jalan tol untuk jasa marga. Ini dua hal yang perlu diantisipasi juga tidak di saat jasa marga memang sedang mendulang untung juga begitu ya dengan kondisi pelonggaran PPKM saat ini begitu. Tapi ada dua hal itu tadi. Oh, pasti. Kalau kenaikan jalan tol itu kan kalau nggak salah sekitar 2 tahun sekali ya. Jadi itu memang sudah rutin. Jadi harusnya tidak mengganggu, malah tidak mengganggu, tapi malah menguntungkan jasa marga, malah untungnya jasa marga dari situ. Dan jangan lupa jalan tol baru ada tahun kemarin itu sekitar 29 km ya. 29 km ada jalan tol baru juga kan jasa marga. Dan kebiasaan jasa marga itu kalau jalan tol baru itu dalam 5 tahun baru akan macet. Artinya memang pendapatannya akan naik terus selama 5 tahun mendatang. Tapi mungkin akan molor jadi 6 tahun karena kan selesainya tahun kemarin, cuma tahun ini ada PPKM, tahun kemarin juga ada PSBB dan sebagainya kan. Nah mungkin istilahnya kalau kita lihat ya tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin, dan tahun depan akan jauh lebih baik lagi. Sehingga memang kalau kita lihat intinya jasa marga itu paling gampang lihatnya. Kalau jalan tolnya sudah macet parah, terutama di Jakarta, ya artinya net profit dia sama revenue dia sudah mulai pulih. Karena jalur gemuknya dia tuh ada di situ. Jalur gemuk penghasilan dia paling besar dari itu jalan tol di sekitar Jabodetabek. Macet parah gitu kan. Ya, itulah karakter dari jalan tol ya. Saat sudah kita kembali melihat kemacetan, apalagi sayangnya sudah tidak ada tren kemacetan mudik saat ini, sudah 2 tahun terakhir, itu akan terlihat revenue yang akan didapatkan oleh perseroan juga akan naik. Kalau secara fundamental Mas Kis, jasa marga dan persepsi pasar melihat perseroan ini seperti apa? Kalau lihat memang pasar sudah mulai mengantisipasi ya, karena kita lihat harga sahamnya sudah mulai naik dari level bawahnya, level 3.700-an. Jadi memang kita memang kita harus lihat karakteristiknya saham jasa marga ini agak-agak slow. Artinya dia bukan tipe blue chip utama seperti BRI BCA yang bisa tetap naik dalam waktu cepat itu ya. Jadi dia memang istilahnya slow but sure, artinya memang pelan tapi pasti akan naik gitu loh. Jadi kalau ada koreksi ya beli saja, apalagi harga sekarang masih murah. Dan memang ini kita jangan lupa kalau kita bicara kita bicara ekspektasi ke depan kan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Nah sementara ekspektasi kita sudah pasti bagus semua, udah terlihat jasa marga jalan tolnya udah mulai pada macet, sehingga masih bilang dengan harga saham sekarang ini sangat murah, dan saya lihat sudah mulai ada akumulasi. Jadi kalau ada koreksi ya kita harus berani beli, karena itu saya bilang lihatnya paling gampang. Dan jangan lupa
Jasa Marga ini cash flow-nya paling bagus. Kenapa? Dia istilahnya kita bayar tol tidak bisa utang. Kita belanja ke Alfamart bisa pakai kartu kredit, utang dulu kan gitu kan. Tapi kalau jalan tol kan enggak, kita harus bayar cash. Malah yang ada duit kita taruh di e-money dulu, taruh di Flash BCA, kita nyiapin uang cash. Jadi makanya saya bilang Jasa Marga ini cash flow-nya paling bagus. Karena dia menerima uang cash terus, uang cash terus setiap harinya gitu. Jadi bukan nggak bisa kita bayar pakai utang kan gitu. Cash flow-nya baik dan juga high rotation, begitu lancar begitu ya, dan rotasinya terus menerus setiap hari. Kalau untuk cash flow baik begitu, secara fundamental juga baik. Kinerja dari anak usahanya seperti apa? Cukup menyokong dari induk usaha atau tidak begitu? Memang kalau lihat struktur usahanya, jalan tol itu kan pakai sistem anak perusahaannya. Jadi memang bisnis utamanya tetap dari jalan tol. Yang konstruksi itu tetap minim ya, istilahnya kan itu dia punya anak perusahaan itu untuk misalnya kalau jalan tol rusak ya dia bisa memperbaiki sendiri gitu kan, tanpa memakai kontraktor lain. Maksudnya adalah seperti itu. Itu jadi memang masih kecil, tapi tetap bisnis utamanya adalah mengandalkan dari bisnis jalan tolnya. Itu karena pendapatannya paling besar juga. Memang belakangan Jasa Marga lagi ada quote-unquote mencoba memasarkan, bisa nggak nih kalau di pinggir jalan tol ini pasang kabel optik. Ini kan kita kebutuhan kabel optik lagi banyak banget kan, lagi besar. Nah itu kan ada peluang karena kalau ditaruh di pinggir jalan tol itu tidak akan mengganggu jalan tol juga, dan juga tidak akan terganggu juga kabel optiknya. Kalau kita di jalan raya kan sering dibongkar pasang, kena gali, kena sebagainya gitu kan. Kalau di pinggir jalan tol itu pasti safety kabel optiknya. Nah itu mungkin akan coba dipasarkan saya lihat oleh Jasa Marga. Ya itu pun, tapi saya lihat tetap penghasilannya akan tetap kecil ya. Artinya nggak bisa menyaingi bisnis jalan tol dari bisnis utama jalan tol dia. Termasuk ada iklan-iklan reklame dan sebagainya. Itu juga saya lihat penghasilan sampingan, tapi tetap nggak bisa menyaingi bisnis jalan tol. Karena memang jalan tol itu adalah yang duitnya paling banyak, paling besar juga gitu loh. Gitu. Backbone dari seluruh perseroan begitu ya, dari bisnisnya. Baik, ada tidak yang perlu dilakukan dari manajemen Jasa Marga untuk mungkin ada hal yang perlu dievaluasi untuk karena 2 tahun terakhir mungkin tidak terlalu tinggi begitu ya penggunaan jalan tol, namun sekarang persiapan lagi untuk sudah mulai kembali aktif menggunakan jalan tol, masyarakat sendiri ada yang perlu dievaluasi tidak dari manajemen Jasa Marga? Kalau saya lihat Jasa Marga sudah bagus manajemennya, karena saya lihat memang dia adalah pintar memilih. Jadi dia misalnya jalan tol Sumatera itu dia tidak mau ambil sama sekali, rute-rute sepi. Jadi kalau saya lihat Jasa Marga itu manajemennya bagus, artinya bisa melihat peluang kalau ada Jasa Marga ikut tender di satu jalan tol tersebut, berarti jalan tersebut kemungkinannya adalah dalam 5 tahun akan macet, artinya akan menghasilkan uang. Tapi kalau dalam 5 tahun akan tetap sepi-sepi aja, kayak Cipali kan dia nggak mau ambil tuh dari dulu. Ya karena dia tahu di situ jalurnya akan sepi gitu. Jadi Jasa Marga sebetulnya udah punya keunggulan, itu manajemennya bisa melihat kira-kira jalan tol mana yang akan ramai, prospeknya bagus, dia baru akan masuk. Dalam 5 tahun akan ramai gitu, ada macet gitu kan. Jadi dari sisi manajemen dia bagus, terus juga mereka coba meningkatkan, artinya kayak gerbang tol kan sudah berusaha dimodernisasi, mengurangi kasir, pakai e-money, flash dan sebagainya. Itu kan intinya mempercepat transaksi lah gitu kan. Itu sudah saya lihat sudah bagus juga. Jadi saya lihat Jasa Marga sudah siap untuk menghadapi semua, termasuk lonjakan trafik kembali menjadi normal macet kembali gitu kan. Mereka sudah siap sih saya lihat gitu. Bisa lebih baik bahkan gitu ya untuk melayani para pengguna jalan tol. Kita harapkannya seperti itu. Kita masih ada satu segmen, Mas Kis, kita akan membahas seperti apa prospek dari atau pergerakan saham dari Jasa Marga di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Jasa Marga Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2007. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, baik Cakri dan juga pemirsa, saham Jasa Marga telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 14 tahun lalu. Kita simak datanya. Kita simak untuk PT Jasa Marga Tbk dengan kode saham JSMR melakukan pencatatan pada 12 November 2007, berada di papan utama bursa di bidang usaha utama pengusahaan jasa jalan tol, berada di sektor infrastruktur, subsektor infrastruktur transportasi, berada di industri operator infrastruktur transportasi dengan subindustri operator jalan tol dan rel. Kita simak pemegang saham PT Jasa Marga Tbk. Saham mayoritas atau sebesar 5,08 miliar, 70% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan 2,17 miliar atau sebesar 30% dimiliki oleh masyarakat.
Selanjutnya kita simak Cakri dan pemirsa pergerakan nilai saham JSMR dimulai pada 11 Januari berada di Rp4.860 per lembar saham, turun pada 1 Maret di Rp4.050, kemudian naik lagi pada 15 Maret di Rp4.480 per lembar saham. Dan kemudian kita lihat tren penurunan yang cukup signifikan pada 17 Mei di Rp3.870 dan menemui titik terendahnya pada periode Juli, tepatnya di tanggal 5 di Rp3.320 per lembar saham. Kemudian naik pada 16 Agustus di Rp3.970, kemudian pada 20 September turun Rp3.800 dan naik cukup signifikan di 11 Oktober di Rp4.430 per lembar saham. Dan kita lihat terakhir pergerakannya di 1 November berada di Rp4.120 per lembar saham. Demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih Cikal untuk informasinya. Baik, kembali bersama Mas Kiswoyo. Mas Kiswoyo, kalau kita melihat saham dari Jasa Marga, tadi pergerakannya juga cukup signifikan. Ini turun drastis begitu, tapi nampaknya sudah kembali pulih begitu ya di 4.120 kalau tidak salah tadi. Ini Anda sendiri melihatnya seperti apa untuk saham Jasa Marga? Sudah sangat murah banget, karena memang kalau kita lihat low tahun kemarin waktu ada krisis corona itu kan low-nya sekitar di bawah 2.500 sampai 2.300-an, itu angka sudah tidak ada lagi. Low tahun ini ada angka 3.200 itu, tapi juga sudah tidak ada lagi. Jadi sebetulnya kalau ada angka di bawah 4.000 itu sudah sangat murah banget untuk dibeli, karena kalau kita lihat target tahun depan, itu tahun depan sampai akhir tahun itu harusnya Jasa Marga minimal adalah level 5.800. Jadi level 5.000 ini sudah pasti kayaknya awal tahun atau pertengahan tahun akan dicapai, dan mungkin menjelang akhir tahun depan itu mungkin bisa mencapai area 5.800 sampai 6.000. Karena kalau kita tahu sendiri, asalkan dengan catatan ini coronanya akhirnya corona akhir tahun ini sudah istilahnya sudah mereda, gelombang ketiga di awal tahun depan diprediksi akan smooth, tidak akan separah gelombang kedua karena sudah masifnya vaksinisasi. Jadi tidak ada lagi pembatasan pergerakan ekonomi. Ya harusnya tahun depan harga saham Jasa Marga itu bisa balik di atas 5.800 lagi gitu. Oke, iya, jadi memang 5.000 itu artinya sudah depan mata, kayaknya pertengahan tahun depan sih sudah pasti akan lewat sih gitu. Jadi mau beli sekarang pun boleh, nanti kalau turun di bawah 4.000 lagi itu sangat strong buy. Tapi memang kayaknya mendapatkan angka 3.900 itu sudah susah. Mungkin 39 sekian masih bisa, tapi kalau di bawah 3.900 sudah susah banget sih. Oke, artinya harga yang sedemikian ini sudah menunjukkan fundamental dari saham juga begitu ya? Oke, karena betul. Jadi memang mereka sudah tahu lah ini kinerja akan membaik terus, sehingga harga saham mulai naik pelan-pelan. Tapi memang kenaikannya pelan-pelan. Saya bilang itu slow but sure. Jadi memang karakteristik saham Jasa Marga seperti itu. Kalau udah naik itu satu arah, jadi naiknya tapi pelan terus, jadi nggak kebut-kebutan, jadi nggak ada istilahnya dia arah atau apa naik 120%, 25% sehari nggak ada. Jadi naiknya bertahap, tapi pasti naik gitu, karena itu kita lihat sendiri kinerjanya sudah mulai membaik, kondisi ekonomi membaik, jalan tol sudah mulai macet gitu kan, itu akan mengikuti gitu, seperti itu. Jadi rekomendasi dari Mas Kis ini bisa buy untuk saat sekarang ini begitu ya, karena di harga sekian 4.120 ini juga sudah termasuk rendah. Karena menantikan kemungkinan di harga 5.000 ini sangat optimis bisa dicapai oleh JSMR. Sangat optimis, betul. Sangat optimis 5.000 mungkin sebelum pertengahan tahun depan, sebelum bulan Juni mungkin sudah tercapai. Ya kalau bisa tercapai di akhir tahun ini sih bonus, tapi kayaknya akhir tahun ini mungkin sekitar 4.500. Harusnya kurang lebih akhir tahun ini 4.500. Ya, kalau untuk proyeksi pendapatan dan laba bersih Jasa Marga tahun ini nanti akan seberapa begitu dari hitungan Anda, Mas Kis? Kalau saya lihat net profitnya mungkin bisa 1 triliun ya. Kalau saya lihat net profit untuk akhir tahun ini, karena silanya semester 1 aja udah 855, tapi mungkin kuartal 3-nya akan nambah sedikit. Tapi kalau misalnya kuartal 3-nya sudah bisa mendekati 1 triliun, ya mungkin harusnya bisa lebih ya. Akhir tahun mungkin bisa 1,2 sih, karena kayaknya ya prediksi saya ini kan kuartal 3 belum keluar, mungkin net profitnya sekitar dekat-dekat 1 triliun rupiah. Kuartal 3-nya mendekati 1 triliun rupiah. Akhir tahunnya mungkin bisa mencapai 1,2 triliun rupiah untuk net profitnya. Baik, baik. Terima kasih Mas Kiswoyo Adijo, Head of Investment Raswaradian Investa telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat.